bersyukur Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Kau amat baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Shalom saudara, berjumpa lagi dalam program Sermon Today, dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita berpikir bahwa pekerjaan yang kita kerjakan pasti harus berbanding lurus dengan upah. Semakin besar pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita berharap upahnya juga semakin besar. Nah saudara, tapi dalam pandangan Tuhan tidak demikian. Walaupun apa yang kita kerjakan hari ini sepertinya kecil, tidak berarti, tapi pekerjaan itu adalah hal yang Tuhan berkenan terhadap itu. Dan ketika kita melakukan hal itu dengan segenap hati, maka Tuhan melihat apa yang saudara kerjakan. Nah saudara, kita mengerti lewat ayat ini bahwa ternyata pelayanan itu bukan hanya bicara soal pekerjaan-pekerjaan gereja, pergi penginjilan, jadi worship leader, berkhotbah. Tapi ternyata setiap apa yang kita kerjakan, sepanjang itu hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, itu bentuk sebuah pelayanan yang kita kerjakan. Nah, itu hal yang Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita adalah seorang pelayan-pelayan Tuhan dalam marketplace kita masing-masing.
Saudara ibu rumah tangga, saudara pelayan Tuhan. Lakukan yang terbaik sebagai ibu rumah tangga. Saudara sebagai seorang karyawan, saudara pun pelayan Tuhan. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan sebagai karyawan. Dan saudara mungkin berprofesi dalam bidang jasa, layanilah klien saudara dengan baik. Karena pekerjaan saudara itulah pelayanan saudara. Nah saudara, kita mau apa yang kita kerjakan ini menjadi satu hal yang berkenan untuk Tuhan. Nah kalau begitu bagaimana kita melakukan supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan di ayat yang 24 ada upah yang menanti. Nah yang pertama saudara, kita melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan itu harus landasannya adalah kasih. Kasih inilah yang mendorong kita melakukan sebuah pekerjaan itu. Bukan karena terpaksa, bukan hanya karena perintah, tapi semata-mata karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup ini pun kita bekerja, kita melakukan sesuatu, melakukannya dengan kasih. Kemudian yang berikut saudara, kita melakukannya yang terbaik. Karena yang menerima pekerjaan kita sebagai bentuk penghormatan kita adalah Tuhan. Itu pelayanan kita terhadap Dia. Makanya kita perlu melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, lakukanlah dengan ketulusan. Ini penting. Karena kadangkala ketika kita berbuat sesuatu, kita berharap kita mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan pekerjaan kita. Saudara, mungkin pekerjaan kita kecil hari ini, atau mungkin orang tidak menghargai apa yang saudara kerjakan. Tetaplah kerjakan itu dengan kasih, lakukanlah yang terbaik, dan lakukanlah itu dengan ketulusan. Karena di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Jadi saudara, upah ini bukan jadi motivasinya, tapi biarlah motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan. Ketika saudara lakukan dengan tulus, saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang muda yang bernama George saudara. Dia adalah seorang pelayan hotel, resepsionis. Satu kali di tempatnya bekerja di Amerika, Philadelphia, di sekitar tahun 1800-an. George menerima banyak sekali tamu karena pada waktu itu musim dingin. Dan satu malam dia menerima sepasang suami istri saudara yang datang bertamu. Tapi sayang, hotel tempat dia bekerja itu sudah penuh. Jadi dia tidak punya lagi kamar untuk sepasang suami istri itu. Dan dia hanya punya kamar saudara, itu tempat dia beristirahat, sebuah ruangan kecil, ada tempat tidur yang sederhana. Nah, George tidak sampai hati mau membiarkan sepasang suami istri ini pergi keluar dengan cuaca yang cukup ekstrim, musim dingin pada waktu itu, sehingga George menawarkan kamarnya yang sederhana itu. Dan sepasang suami istri itu sangat berterima kasih. Keesokan paginya kemudian sepasang suami istri itu pamit dan mereka mengucapkan terima kasih. Dan suaminya berkata, satu saat saya akan membangun sebuah hotel dan saya berharap hotel itu dipimpin oleh kamu. George hanya menganggap itu sebuah perkataan biasa. Dan kemudian pasangan suami istri itu berlalu, tahun-tahun berlalu. Satu kali saudara, dia menerima surat bahwa dia harus berangkat ke New York. Dikasih tiket, akomodasi saudara. Ternyata yang mengundang dia adalah sepasang suami istri yang dibantu tadi. Ternyata sepasang suami istri itu adalah Waldorf Astoria, sang miliarder Amerika pada waktu itu. Dia membangun sebuah hotel yang bernama Waldorf Astoria di New York. Dan George diangkat jadi pimpinan di tempat itu saudara. Saudara, dari kisah ini apa maksudnya? Bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, motivasinya kasih, melakukan dengan terbaik seperti untuk Tuhan, saya percaya walaupun kecil Tuhan perhatikan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dan memberikan upah yang setimpal, bahkan lebih dari yang saudara pikirkan. Hari ini lakukanlah terbaik, lakukanlah dengan ketulusan, karena orang tulus berkatnya tidak putus-putus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam setiap profesi yang mereka kerjakan. Biarlah kami mengerjakannya itu dengan kasih dan mempersembahkan yang terbaik yang kami bisa, dan melakukannya itu dengan ketulusan. Walaupun mungkin orang-orang tidak melihat, tidak memperhatikan, tapi kami percaya kami lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Kami melakukan itu karena kami tahu kebenaran firman, dan kami percaya ada upah yang Tuhan akan berikan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.